penderitaan orang kaya itu ya, sejak masa dia mati itu sampai hari ini. Mungkin kita katakanlah orang kaya itu mati di sini. Ya, di titik ini orang kaya itu mati. Karena waktu itu Yesus masih hidup. Kemudian sekarang ini, hari ini 2023 ya. 2023. Berarti kalau waktu itu adalah tahun 30, karena Yesus mulai melayani tahun 30, 3 tahun, 33 dia disalibkan ya. Nah, orang kaya itu katakanlah dia mati tahun 30. Tahun 30 sampai 1000 tahun. Lalu 2000 tahun. Lalu 23 tahun. Wow. Berapa lama orang kaya itu? Sudah 2000-an tahun dia sedang menderita di alam maut itu. Kesendirian, kegelapan, retakan gigi, ratapan tangis kesendirian. Wah. Berapa tahun dia pesta setiap hari? Berapa tahun? Mungkin 70-80 tahun. Semua ingatan-ingatan itu memilukan hati dia. Karena dia ada di sana ribuan tahun. Saya tidak tahu kalau Tuhan Yesus datang bila. Kalau Tuhan Yesus datang masih 1000 lagi tahun, aduh, dia di sana. Dan nanti dia akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Dia akan diberikan tubuh kebangkitan juga. Namun untuk dicampakkan ke neraka selama-lamanya. Bukan hanya rohnya saja. Bukan hanya jiwanya saja yang akan menderita. Tapi utuh sebagai manusia. Dia akan ada di neraka. Lautan api selama-lamanya. Wow. Bukankah kebahagiaan puluhan tahun itu sirna. Sirna tak pernah berbekas lagi. Sayang sekali. Bagaimana dengan Lazarus? Yang sangat menderita. Akhirnya makan bersama, berupaya rebut sisa roti yang merupakan remah-remah itu. Pembersih lemak tangan itu dibuang. Berebut dengan binatang. Penuh sakit. Sedih sekali. Berapa tahun dia alami itu? Kita tidak tahu kenapa Lazarus miskin ya. Kadang-kadang orang miskin karena malas, tapi kadang-kadang ada juga orang miskin bukan karena malas. Begitu bekerja keras, namun dia mungkin ditipu, mungkin ya banyak hal yang menyebabkan kenapa dia jatuh miskin. Berapa lama dia mengalami kemiskinan itu? Namun saudara, kemiskinan itu begitu dilupakan. Sebab dari dia mati, ya, sampai hari ini, wah, dia dipuaskan dengan limpahnya bersama dengan hadirat Tuhan. Tempat kebahagiaan kekal yang luar biasa, tidak ada taranya itu. Jangan salah pilih, saudaraku. Jangan salah pilih. Saya harap perjalanan kita sampai hari ini begitu jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana supaya kita tidak akan binasa, tidak akan tetap dalam penghukuman, tetapi ada di tempat yang tidak ada lagi murka Allah. Ya. Masa hadapan yang sangat-sangat penuh berlimpah dan kebahagiaan, ya kan? Oke, saudara, kita sampai di situ tentang pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di bagian ini, yaitu tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, Lazarus namanya tidak dikatakan, orang kaya tidak dikatakan namanya di situ ya.
Tapi si orang miskin ini dikenal Tuhan sampai namanya pun dikatakan dia adalah Lazarus. Wah, luar biasa. Yesus memberkati anak-anak. Iya. Wow. Saat ini kita melihat bagaimana juru selamat berkoneksi dengan manusia-manusia yang masih kanak-kanak ya. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Oke. Markus 10 pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru Bahasa Indonesia. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke, thank you. Ketika mendengar ayat-ayat ini, apakah kamu ada soalan selepas membaca ayat ini? Ada pertanyaankah ketika membaca ayat ini? Ayat yang ke-14, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mungkin itu maksudnya. Apa maksudnya? Iya. Wah, Pastor Daud semacam sudah tengok saya punya PowerPoint ya? Belum. Soalannya betul di ayat 14 mungkin menarik ya. Apa maksud orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah? Kita dewasa, kita kerap kali berkata, janganlah kelakuan macam itu, budak-budak punya kelakuan lah macam itu. Kamu sudah dewasa, mengapa mau berkelakuan seperti budak, seperti anak kecil? Tapi yang heran di sini, Tuhan Yesus berkata, orang-orang seperti itulah, anak-anak seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wah, menarik. Ada yang mau kasih pendapat, kongsi pendapat tentang hal ini? Kalau macam anak saya yang kecil itu, saya bagi contoh lah. Ya. Anak saya yang kecil, saya cerita dengan dia pasal Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dalam in vain. Macam mana tu? Menyebut nama Tuhan macam kita menyumpah, Pak. Kita pakai nama Tuhan. Sembarangan. Sembarangan begitu ya? Sembarangan. Jadi aku bilang dengan dia, kamu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Lepas itu dia pergi sekolah, dia bagi tahu kawan dia, kamu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Apa yang kita cerita ini dia terus praktikan, Mbak. Itu dan dia orang percaya semua seluruhnya lah. Itu yang itu ada satu cerita ini lucu sekali ceritanya. Jadi bapak dia ajarkan kepada anaknya, kamu kalau mau kalau bahasa Malaysia kalau mau pipis ke tandas dan hanya buang air kecil itu kami di Indonesia bilang pipis. Kencing. Kencing ya? Kencing ya. Kalau mau kencing tak baik bilang kencing. Bagi tahu mau menyanyi. Oh, oke. Jadi apabila dia mau pipis, dia hanya cakap saja sama bapak, Pak, anak menyanyi. Oke, ambil dia dan dia nyanyi. Pipis. Jadi anak ini pikir, kalau mau pipis, bilang, saya nak menyanyi. Satu kali bapak dan ibunya pergi keluar rumah, dan minta untuk datuk dia jaga rumah tau. Lalu datuk dia ambil anak kecil ini dan tidur dengan datuk. Tiba-tiba malam, datuk, ya, hai nak menyanyi. Tak payah, ini sudah lewat malam, jangan, udah tak payah. Nah ini mulai gelisah ini. Nak menyanyi, dibilang jangan, ini macam mana ini. Tapi tak tahan bukan? Tak boleh kan tahan?
So dia cakap, "Atuk, saya betul-betul nak menyanyi tau." "Oh, boleh esok sajalah. Jangan sekarang, sudah lewat malam." Tahan lagi beberapa menit. Atuk saya sudah tak tahan, saya harus menyanyi. Lalu Atuk bilang, "Oke, pelan-pelan nyanyi di telinga Atuk sini." Lalu Atuk mulai kena. Ayo, ini kalau kita ajar anak, ya seperti Pak Luk katakan tadi, wah itu dia tangkap baik-baik, begitu ya Pak? Menarik. Tapi apakah orang berkelakuan seperti ini yang mempunyai kerajaan surga? Apa bagaimana Pak Luk maksud Bapak ini? Anak-anak kecil ini orang-orang seperti ini mempunyai kerajaan surga. Maksud saya Ya. apa yang kita cerita dengan dia orang percaya terus. Jadi kepercayaan dia orang itu tidak, dia budak-budak tidak banyak persoalkan kenapa begitu, macam ini, kenapa, tidak ada persoalan itu. Semua dia ya saya ikut, saya akur gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa harus semua perkara kita percayai. Kita yang sudah tua ini lain pula cerita dia. Sudah begitu tuh kita akan tanya lagi, kenapa begini, kenapa begitu. Macam kemarin lah, kenapa Tuhan Yesus dilahirkan serba kekurangan. Tapi Maksud apakah itu salah? Tidak juga salah maksud Tidak saya, juga salah. tapi banyak lagi persoalan dia yang perlu kita pikirkan. Nah ya tuh, kadang-kadang mungkin kepercayaan ini yang ini satu lagi contoh lah, yang orang yang saya pernah dengar, orang di England. Jadi dia orang ini percaya yang Jesus anak Tuhan, tapi yang dia orang tidak percaya yang dia dilahirkan oleh seorang virgin. Maksudnya dia mungkin si Mary ini bersetubuh di luar perkawinan, kan, macam tu. Jadi sebab dia orang tengok masa sekarang kebanyakan macam itu. Jadi dia orang ingatkan dia datang begitu. Oke. Ini orang tua punya apa? Cara berpikir. Pendapat dia orang, sebab dia orang tengok dunia apa? Sudah tengok dunia kan. Okay. Jadi dia tengok dia orang tahu yang Yesus dilahirkan tanpa ayah. Jadi dia orang ingat memang si Mary ini berzina lah begitu kan. Jadi itu yang, tapi dia orang tahu yang Yesus anak Tuhan. Yang dia orang tidak percaya itu yang macam mana dia dilahirkan, macam mana dia dibuatlah kira gitu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain punya pendapat? Silakan. Bagaimana? Saya ringkas ya, Pastor ya. Jadi petikan ini ringkas sajalah, beberapa ayat sahaja. Tapi intipatinya ialah Yesus menegur murid-muridnya lah, supaya tidak menghalanglah kanak-kanak datang kepadanya. Sesungguhnya kerajaan Allah terbuka bagi orang dewasa, begitu juga anak-anak. Okey? Yang kedua ialah setiap orang harus mendekati ataupun menghampiri Allah dengan keimanan umpama si anak kecil, yang dicirikan oleh keikhlasan hatilah. So di sini seperti si anak kecil, maksudnya ada keikhlasan hati. Dan kedua, kepercayaan sungguh-sungguh tanpa syak wasangka. Maksudnya dia menerima saja. Kalau bapa dia kata menyanyi, begitulah menyanyi. Okey.
tidak banyak membahas atau mendebatkan lah. Macam mana boleh ini menyanyi kan? Okey. Maupun disertai muslihat peribadi lah. Okey. Jadi saya rasa itu dua intipati lah kepada petikan ini. Ya, saya setuju sekali. Ya, itu saya pikir poin yang penting sekali. Jadi kualitas itu ya yang baik Pak Luke dan Cikgu sampaikan itu kualitas yang Kristus hargai ya. Yaitu ketika mendengar penyampaian firman Tuhan memang betul-betul mempercayai itu. Tidak goyah. Itu betul ikhlas, itu tulus, betul-betul meyakini itu. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat yang ada pada kanak-kanak, dan itu yang Kristus mahu supaya ya seperti Cikgu bilang, bukan hanya untuk anak-anak tapi semua orang, yaitu memiliki kualitas iman yang ikhlas, yang betul-betul mempercayai firman Dia. Bukan mempercayai idea sendiri. Ada orang mempunyai pikiran tentang positive thinking. Wah, itu kalau kamu berpikir begini pasti mau jadi begitu. Kalau kamu begini, berarti itu bukan iman pada firman Tuhan. Itu iman pada apa yang minda kamu katakan. Apa yang minda kamu katakan, kamu imani itu. Nah, itu bukan iman yang dimaksudkan Tuhan. Iman yang dimaksudkan Tuhan adalah melihat kata-kata Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan, mengimani itu seperti kualitas iman yang dimiliki oleh anak-anak. Seperti itu ya. Jadi coba saya share sedikit. Jadi seorang anak kecil, salah satu sifatnya yang ketara adalah sangat percaya pada orang tuanya. Semakin besar, semakin mula ragu-ragu ya. Seperti saya ingat anak saya kalau masih kecil, main atau mandi di kolam renang, lompat, dia lompat kalau dia tahu bapaknya ada di situ, dia yakin sekali pergi ke situ. Semakin besar, ayo lompat, dia mulai ragu-ragu, bapak ini bisa tak? Bisa, boleh tak bapak ini tolong saya? Dia sudah ada banyak pertimbangan. Nah, ini yang paling penting, yaitu begitu mempercayai Allah, tidak ragu-ragu kepada Dia. Ketika kita tahu bahwa ini firman Tuhan yang benar, kita jangan ragu-ragu. Ini yang Tuhan maksudkan. Bukan berarti kita tidak siasat, ini firman Tuhan atau tidak. Bukan. Kita harus tahu, ini firman Tuhan atau tidak. Jangan-jangan ini tafsiran orang. Jangan-jangan ini salah paham. Nah, siasat. Betul ini firman Tuhan. Ketika kita tahu ini firman Tuhan, kita harus seperti anak. Yaitu betul-betul mempercayai dia tidak khawatir. Kita lihat firman Tuhan katakan, orang setelah mati ada di sorga atau di neraka. Taklah. Saya tengok ini, saya dengar nenek moyang saya kata, saya dengar. Nah, itu tidak seperti itu. Yesus katakan, percaya kepadaku, kamu akan beroleh hidup sejati dan kekal. Percaya kepadaku, kamu tidak tetap dihukum, melainkan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow. Ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus, barang siapa dilahirkan semula, dia beroleh hidup sejati dan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengutus anaknya supaya sesiapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup sejati dan kekal. Masa hanya percaya? Tak boleh lah. Wah, ini semua berarti apa? Berarti sudah lihat clear dengan jelas firman Tuhan, tapi tidak ada karakter iman seperti yang Yesus bicarakan tentang anak-anak yang betul-betul tulus. Wah, ini dia. Dan tak ragu-ragu. Tak ragu-ragu. Ini yang Yesus hargai dari karakter yang ada pada anak-anak. Bukan bermaksud kita harus jadi kanak-kanak, ya kan? Memang ayat itu memang menarik. Orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang seperti anak-anak. Bukan orang dewasa jadi anak-anak. Bukan. Tetapi ada kata seperti. Dan ternyata seperti anak-anak itu adalah tentang iman daripada anak-anak ini. Keyakinan anak-anak ini kepada orang tuanya. Sepatutnya
sama dengan anak-anak Tuhan yang memiliki keyakinan yang begitu murni, yang begitu sungguh-sungguh kepada Allah bagaikan Bapanya. Dan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Saya pikir itu ya. Yesus menghendaki kita memiliki sifat anak ini. Tak ragu-ragu, tapi percaya penuh pada Allah sebagai Bapanya. Seseorang yang merendahkan dirinya, percaya perkataan Allah seperti seorang anak kecil, maka Allah menyelamatkan dia. Yesus di sini mengajarkan kepada kita bahwa dia menghendaki setiap orang memiliki sifat anak ini. Ya, sifat yang tak ragu-ragu tapi percaya penuh pada Allah sebagai Bapanya. Seseorang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya tanpa ragu, maka dia beroleh keselamatan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sesuatu yang pasti. Iya, jadi maksud Tuhan di sini bukan mengajarkan bahwa anak-anak ini suci, anak-anak ini yang beroleh kerajaan surga, bukan. Tapi orang-orang dewasa yang seperti anak ini. Jadi Tuhan tidak berkata anak-anak ini beroleh hidup kerajaan surga. Tidak. Tuhan larang mereka mengacau anak-anak ini mau datang kepada Yesus. Tuhan mau anak-anak ini datang kepadanya. Jangan halang-halangi anak-anak ini datang kepadanya. Lalu Tuhan ajarkan, orang-orang dewasa yang punya iman seperti anak-anak ini, merekalah yang beroleh kerajaan surga. Karena Yesus katakan orang-orang seperti mereka inilah. Jadi bukan maksudnya anak-anak ini, tapi kualitas mereka yang seperti mereka ini beroleh kerajaan surga. Jadi yang kita lihat di sini adalah Yesus sedang menghargai iman yang tulus ya, kualitas kepercayaan itu yang kita nampak dari anak-anak begitu sungguh-sungguh, begitu kuat, tak tergoyahkan begitu. Kalau mereka diajarkan oleh orang tuanya. Oke, jadi bukan anak-anak ini yang Tuhan bilang mereka anak-anak ini yang beroleh hidup. Bayangkan ya, kalau misalnya mereka sudah beroleh hidup sejati dan kekal, lalu setelah dewasa, bagaimana? Kalau masih anak-anak sudah orang percaya, berarti semua sudah diselamatkan. Tidak ada yang masuk neraka. Ini bukan berarti semua sifat anak-anak itu penting ya. Tidak. Anak-anak juga banyak yang berdosa ya. Sebab coba tengok ketika mereka masih bayi pun, kamu lepas 2 baby, lalu lepas mainan di tengah-tengah mereka. Apakah baby itu ambil dan you main lebih dulu? You first. Sila. Apakah begitu? Wah, egois. Oh, ini saya punya. Kalau dia sudah dapat, taruh lagi. Saya punya, serakah sekali. Anak-anak dalam dosa, semua berdosa. Tapi kenapa Yesus bicara tentang anak-anak, orang-orang seperti ini? Karena Yesus mau mengajarkan tentang orang dewasa harus beriman seperti kualitas kepercayaan seseorang. Kalau anak mempercayai pada orang tuanya, begitu tulus kepercayaannya. Itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Nah, kita juga harus sadar di sini bahwa ketika masa kanak-kanak itu masa baik untuk ajarkan Injil. Tapi kerap kali kita waktu mereka anak-anak kita bilang nantilah mereka besar baru mereka diinjili. Nah, ini masalah. Ketika akhirnya anak-anak kita diisi oleh sekolah-sekolah evolusi monyet, kamu dari monyet, ciptaan itu dari Big Bang teori, lalu jadi semua itu, anak-anak langsung percaya semua tahu. Itu bahaya ketika kita tidak merebut mereka di masa yang paling sesuai. Saya puji Tuhan ya, ketiga anak saya masih muda mereka sudah orang percaya. Masih kecil, setiap hari saya slow mengajar, pelan-pelan, sesuai pengertian mereka. Sesuai pengertian mereka. Dan saya ingat Musa. Mengapa Musa begitu beriman bahwa bangsanya spesial, bangsanya ada janji penyelamat. Sehingga dia walaupun dia menjadi pangeran Mesir, dia tetap sadar dia orang Israel. Bila dia tahu semua ini? Hanya masa kecil. Karena ketika masa kecil itu, ibunya mendapat peluang. Ingat Miriam, dia berkata,
hai putri Firaun, boleh tak saya cari inang penyusu supaya dia menyusui bagi kamu? Itu masa singkat, saudara. Tapi saya yakin ibu itu waktu menyusui, menjaga anak ini, Musa, kamu harus ingat, kamu adalah bangsa yang terpilih. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah yang kita kenal dan punya janji bagi kita. Masa kecil itu digunakan sebaik-baiknya oleh ibu yang beriman ini. Sudah sangat kita hargai pelayanan-pelayanan sekolah Ahad di gereja-gereja kita. Sokong guru-guru, lengkapi mereka dengan baik. Saya kadang-kadang sedih melihat guru-guru sekolah Ahad tak tahu pelajaran kronologi. Sehingga mereka cuma cerita sedikit tentang penciptaan, langsung Yusuf dan Maria, langsung ini semua. Sehingga tidak ada satu gambaran, sehingga anak sekolah minggu dari umur 5 tahun sampai 12 tahun, tapi tidak tahu gambaran secara menyeluruh tentang kitab suci. Tahu cerita-cerita tetapi tidak bisa menghubungkan semua itu. Padahal saudara, ini timing yang sangat baik untuk anak-anak sekolah minggu melihat tentang rancangan Allah yang luar biasa dalam firman Tuhan. Dan mereka ketika kita lebih dulu mendapatkan hati mereka, minda mereka, kuat sekali saudara. Mari kita masuk pada pelajaran seterusnya. Kita semakin melihat ujung pelayanan Tuhan Yesus, ya. Sekarang kita akan melihat tentang kisah yang mendekati salib. Oke? Mari kita baca Markus 11 ayat 7 sampai 11. 7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 10. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ya, oke. Terima kasih. Wah, ini luar biasa ya. Yesus memasuki Yerusalem. Jangan lupa, kita sudah mulai melihat ada oposisi, ya, oposisi yang semakin meningkat. Mungkin masih ingat ketika Yesus berupaya untuk menjauhi rakyat-rakyat yang ramai yang inginkan supaya Yesus menjadi raja atas mereka. Dan tentu itu mengecewakan rakyat-rakyat sebab macam mana ini? Nah, ini menjadi peluang bagi pemimpin-pemimpin Yahudi untuk mempengaruhi rakyat bahwa ya dia bukan Mesias yang kalian harapkan, ya kan? Lalu kita juga mulai lihat bahwa kebencian mereka kepada Yesus semakin meningkat. Sebenarnya kalau kita lihat kisah tentang Lazarus dibangkitkan, orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk menghentikan Yesus. Nah, ingat pada waktu Yesus mau pergi ke Betania, murid-muridnya berkata bagaimana? Ayolah kita pergi mati bersama-sama dengan dia, karena belum lama ini orang Yahudi mereka mau lempari batu atau orang-orang yang ada di sana mau melempari Yesus dengan batu dan mereka menyingkir. Dan saat ini Yesus mau pergi lagi di sana. Oke lah, marilah kita mati bersama-sama dengan dia. Murid-muridnya sudah merasa tentang oposisi yang semakin meningkat dan mau merancang kematian Yesus, ya. Mereka mau lenyapkan Yesus. Dan bahkan ada upaya untuk membunuh Lazarus sebab Lazarus ini menjadi satu bukti yang sangat berkesan sehingga ada ramai orang-orang Yahudi juga yang menjadi percaya Yesus karena pengalaman yang dahsyat yang terjadi itu. Jadi bagi mereka kalau bukti Lazarus dibunuh, wah itu jauh lebih selamat sebab orang-orang akan tidak terlampau memikirkan tentang pengalaman ini. Tetapi saudara, sekarang Yesus datang di Yerusalem.
Wah, Yesus datang di Yerusalem, saudara. Nah, sekarang kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi banyak yang sangat berkuasa ada di ibu negeri, ibu negara, yaitu Yerusalem. Dan wow, ini bahaya kalau Yesus pergi ke sana. Nah, kita sudah melihat Yesus kerap mulai pergi ke tanah-tanah di kawasan bukan bangsa Yahudi, supaya Yesus ada masa untuk mengajarkan lebih dalam lagi tentang hal-hal yang perlu murid-muridnya tahu. Dia sudah mulai memberikan masa yang banyak kepada murid-muridnya. Tapi saat ini, saudara, Yesus datang ke Yerusalem. Aduh. Tetapi yang terjadi menarik sekali. Mereka bersorak, inilah dia, Hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaannya, kerajaan Bapak kita Daud. Wah, ini anak Raja Daud ini. Waduh, sebab kita sudah belajar ya bahwa ada janji kepada Daud bahwa nanti keturunannya adalah raja untuk selama-lamanya. Salomo tidak. Wah, ini luar biasa. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi yang menarik, mengapa sebagai raja datang tidak dengan kuda? Wah, dulu tidak ada kereta, mungkin datang dengan Mercedes-Benz yang tercanggih, atau apa yang paling canggih sekarang, Tesla yang paling canggih misalnya ya. Dulu kuda. Tapi sayang sekali dia tidak datang dengan kuda. Naik pula dengan keledai. Donkey. Slow sekali. Aduh, ini menarik sekali ini. Wah, kalau raja datang sepatutnya hero kuda yang putih, yang tinggi besar, dan wow, masuk saya. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Datang dengan keledai. Tapi kita tengok rakyat menghamparkan pakaian di jalan. Ranting-ranting hijau letak di tanah. Mereka mengalaskannya sehingga pakaian pun mereka lepaskan di tanah. Lalu Yesus berjalan di atas mereka. Suatu penghormatan yang dahsyat ya, yang luar biasa. Saudara tahu, ternyata kalau saudara baca Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama, Nabi Zakaria sudah pernah menubuatkan hal ini. Lihat dalam Zakaria 9 ayat 9. Ada yang bisa baca untuk kita? Zakaria 9 ayat 9. Lebih kurang 500 tahun sebelum Yesus datang, seorang nabi yang bernama Zakaria sudah pernah bernubuat. Boleh baca? Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Wah, Nabi sudah katakan bahwa kamu harus bersorak-sorai, hai putri Sion. Ini Yerusalem, Israel. Rajamu akan datang mengendarai keledai muda. Bukan horse. Bukan kuda, saudara. Wah. Ini sebetulnya mencelekkan mata umat pilihan Allah ini untuk tengok, ini dia yang terjanji. Tapi masalahnya apa? Masalahnya orang Israel ini sudah terlampau berminat raja-raja yang sama seperti mereka. Tengok selama ini Romawi, kaisarnya dengan kereta kuda lengkap dan sebagainya. Sehingga mereka pikir macam inilah raja yang harus datang. Mereka lupa firman Tuhan. Ini masalah kalau firman Tuhan direndahkan, kemauan yang ditinggikan. Sekarang mereka tertekan karena ada penjajah bangsa Roma. Wah, itu yang menjadi fokus mereka. Jadi Mesias yang mereka mau, mereka create. Mereka bentuk sesuai dengan harapan mereka. Dan ketika datang yang benar dari Tuhan, tentu bercanggah dengan apa yang mereka create. Tentu bercanggah dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka nak. Oleh itu tak heran mereka salah. Ya kan? Jadi saudara, sudah dinubuatkan di sini. Menarik, orang ramai ini percaya bahwa dia yang telah dijanjikan Allah sekarang telah tiba. Dan mereka berteriak, Hosana, Hosana.
Waktu untuk membebaskan mereka daripada orang Roma telah datang. Akibatnya orang ramai mengaluk-aluk Yesus dengan gairah sekali. Tapi sayang sekali ya, mereka pikir Yesus hanya sekedar askar yang akan membebaskan dari penjajahan Roma. Mereka tak sadar mereka ada dalam penjajahan dosa. Iblis jauh lebih berbahaya. Menguasai mereka dalam penjara-penjara neraka. Yesus datang untuk membebaskan mereka dari sana. Menyedihkan sekali karena ramai orang tidak memikirkan tentang Dia sebagai satu-satunya yang datang untuk menyelamatkan mereka daripada dosa mereka dan hukuman mereka. Nah, saudara, saya juga sadar ada ramai orang di masa sekarang hanya berpikir Yesus sebagai penyembuh sakit. Oh, Yesus datang ke gereja. Saya berapa kali pergi ke orang asli. Setelah saya khotbah, berbaris banyak. Saya kira apa yang mereka mau? Apa masalahnya? Saya sakit, Ma. Sakit. Wih, semuanya berharap sakit semua. Waduh, bagaimana ini ya? Sudah, Yesus jauh lebih mau menolong kita. Lebih daripada itu, saudara. Apa gunanya kita sehat-sehat, tapi kita binasa. Kita tidak tahu jalan keselamatan sejati dan kekal. Yesus bukan hanya penyembuh saja. Ya. Oke. Ketika peristiwa ini terjadi, ya, Yesus dialuk-alukkan oleh orang ramai di Yerusalem. Malamnya Yesus mau membuat satu perjamuan Paskah. Ingat, perjamuan Paskah Yesus dan murid-muridnya bukan perjamuan Paskah seperti yang kita rayakan sekarang. Kita merayakan perjamuan Paskah mengingat kematian Tuhan Yesus. Tapi Yesus dan murid-muridnya dan orang Yahudi merayakan perjamuan Paskah mengingat apa? Yesus dan murid-muridnya melakukan Paskah mengingat apa? Mengingat kematian dan kebangkitan Yesus? Tidak, belum kan? Jadi Paskah apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan? Halo? Paskah Yahudi, Pak, lepas daripada tanah Mesir? Ya, betul sekali. Ini Paskah mereka sebagai bangsa apabila dimerdekakan, dilepaskan dari kuasa Mesir. Dari perhambaan 400 tahun di Mesir. Iya kan? Dan kita juga tahu bahwa peristiwa Paskah itu sangat teridentifikasi dengan harus adanya korban domba Paskah yang harus disembelih. Darahnya ditaruh di ambang pintu. Betul? Karena itu semua anak sulung Mesir mati. Dan oleh itu Firaun tak berdaya dan melepaskan Israel keluar dari Mesir. Domba itu harus tak bercacat celah, disiasat 4 hari kalau tak silap. Ketika dia betul-betul sehat, dibunuh mati. Darahnya dilap. Dan anak domba ini tidak boleh ada satu tulangnya dipatahkan. Mereka harus makan itu bulat-bulat di rumah itu. Jadi kalau kita keluarga kecil, kita bunuh 1 ekor domba, kita tak payah bagi, kamu ambil peha 1, ya. Tidak boleh. Semua tulang tidak ada yang patah. Mereka harus makan bersama-sama. Panggil yang lain datang. Habis semua, ya. Itu menjadi ciri khas dari hari memperingati Paskah tersebut. Dan itu yang Yesus dan murid-muridnya lakukan, dan semua orang Yahudi tiap-tiap tahun mereka diperintahkan untuk merayakan ini. Nah, kita lihat Yesus melakukan itu tiap-tiap tahun, dan ini menjadi kali yang terakhir, last, Yesus dengan murid-muridnya. Oke, mari kita baca ini. Markus 14 ayat 1 sampai 31, panjang ya.
kita gantian. Satu orang dulu, setelah itu kita tukar. Silakan, siapa yang mau lebih dulu? Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Oke. Ya, tunggu dulu. Menarik ya ketika kita melihat, mendengar pembacaan ini. Jadi ada Yudas juga di sana ya. Lalu Yudas pergi meninggalkan Yesus. Oke. Belum selesai mereka punya perjamuan ya, Yudas sudah pergi meninggalkan Yesus dan kumpulan itu. Oke, seterusnya ayat 11, silakan baca. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 12. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan penjamuan Paskah bagimu? 13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. 16. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 17. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. 18. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. 19. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku, ya Tuhan? Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti
ke dalam satu pinggan dengan aku. Oke. Baik. Yang lain silakan. Memang anak manusia akan mati, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi malang orang yang mengkhianati anak manusia. Lebih baik bagi orang itu jika dia tidak pernah dilahirkan. Seterusnya sampai ke 26 ya, pasti saya akan baca terus ya. Oke. Yang kedua mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu membahagikan roti itu. Kemudian dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, ini tubuhku. Kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wain, dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka semua minum dari cawan itu. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah. Percayalah, aku tidak akan minum wain ini lagi sehingga hari itu apabila aku minum wain baru di dunia baru Bapakku. Saya sampai 24 sejarahnya. Oke, terima kasih. Jadi tunggu dulu. Kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wain, dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka semua minum dari cawan itu. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah. Oke? Percayalah, aku tidak akan minum wain ini lagi sehingga hari itu. Jadi sehingga hari itu. Apabila aku minum wain baru di dunia baru Bapak. Wah. Jadi ini last terakhir, tapi nanti akan ada lagi. Dia akan minum bersama-sama lagi dengan murid-muridnya di dunia baru. Oke. Next, 26. Setelah mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian, mereka pergi ke Bukit Zaitun. 27. Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan lari meninggalkan aku, karena di dalam Alkitab tertulis, Allah akan membunuh gembala itu, lalu kawanan dombanya akan tercerai-berai. Yang 28, tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan pergi ke Galilea lebih dahulu daripada kamu. Petrus menjawab, meskipun semua yang lain meninggalkan guru, saya tidak akan berbuat begitu. Yesus berkata kepadanya, ingatlah sebelum ayam berkokok 2 kali malam ini, 3 kali engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. 31. Petrus menjawab dengan lebih tegas, tidak, sekali-kali saya akan berkata saya tidak mengenal guru, meskipun saya terpaksa mati bersama-sama guru. Semua pengikut-pengikut yang lain pun berkata demikian. Oke, wah terima kasih, menarik sekali. Kita perlu rehat dulu ya.